Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin untuk video kali ini harusnya menjadi pembahasan mengenai episode Ultraman DK yang tak update. Namun yang harus kita ketahui juga bahwa setiap episode 13 dari setiap serial generasi baru Ultra itu pasti ada recap di pertengahan serial ini. Dan tepat pada episode 13 ini menceritakan tentang recap dari episode 1 hingga episode ke-12. Dan untuk recap kali ini juga bakalan menghadirkan si Maru sebagai guest atau bintang tamu untuk episode kali ini. Sekaligus dia memperbaiki beberapa sistem yang ada di NES DC. Yang kita ketahui juga bahwa si NES DC jadi lebih berada di tempat pusatnya dibandingkan waktu berpatroli. Namun yang kita ketahui, emang setiap episode 13 ini menjadi recap untuk episode pertama hingga episode 12. Yang sebelumnya ada rumor mengira bahwa gak bakal ada episode recap, tetapi di episode 13 ini tetap saja terjadi seperti di serial generasi baru yang lainnya yang dimulai dari serial Ultraman Orb. Jadi untuk bercerita pada episode 13 ini, yang dimana mereka menceritakan dari kisah awal hingga sampai saat itu juga, atau bisa dikatakan masa kini. Dan kita juga melihat bahwa sikap Maru begitu dingin terhadap anak-anak baru Gaslight, ya karena tidak persis dari timnya yang dulu. Namun meski begitu, pada akhir cerita di episode ini tetap saja si Maru menghargai tentang anggota baru, yang dimana setiap memiliki kekurangan ada juga kelebihan mereka yang membuat tim Gaslight pada masa kini menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Ya namanya juga masa lalunya si Maru ya, yang dimana tidak seperti masa lalunya si Maru dengan masa kini. Ya setiap masa pasti bakal berbeda ceritanya, tidak harus sama dari perbedaan generasi yang sebelumnya dan juga generasi masa kini. Jadi karena episode kali ini recap seperti pada serialnya Orb sampai Decker ini, untuk episode ini gue bakal merangkum mengenai episode 14 yang tak lama lagi akan tayang pada Sabtu ini. Jadi kita bisa melihat bahwa kekompakan antara Decker dan juga Travisor semakin terasa akan kerjasama mereka yang membuat mereka jadi melengkapi satu sama lain dalam menghadapi musuh. Namun di sini ada salah satu scan yang membuat kita bertanya-tanya mengenai scan yang satu ini. Wah, ini yang menjadi misteri buat kita semuanya. Apakah ada sosok impostor yang dibalik pertarungan tersebut? Ya dimana kita bisa melihat yang mengenai salah satu perangkat yang kemungkinan bakalan menghack sistem Travisor menjadi Travisor Phase 2, atau kita sebutin sebagai Evil Travisor. Ya ini persis di movie-nya Ultraman Dyna ya, yang dimana takutnya akan terjadi kecelakaan mengenai si Ultraman Dyna yang pernah menghadapi dulu. Begitu juga dengan Decker sih. Kalau soal itu gue masih belum memastiin apakah akan ada ketramaan untuk si Decker dalam menghadapi Evil Travisor nantinya. Soalnya ini persis banget dari generasi lama dan juga generasi baru. Ya meski dibikin beberapa cerita yang berbeda, tetapi terasa banget mengenai masa lalu sekitar 25 tahun yang lalu. Ya karena masih dalam rangka anniversary 25 anniversary, sebutannya 25 anniversary untuk 3 Dyna dan juga Gaia lah ya. Aduh,
agak rumit sih untuk mengatakannya, tetapi intinya siapakah yang dibalik impostor yang satu ini? Apakah akan ada orang yang baru atau merupakan salah satu di antara karakter yang menjadi impostor gitu? Atau lebih tepatnya teman-teman semuanya dan juga gue seperti mengarahkan ke Profesor Asakage gitu, bahwa di episode sebelumnya kita juga mengetahui bahwa Profesor Asakage ini tahu kalau si Kanata ini merupakan Ultraman Decker yang selama ini ia rahasiakan kepada semua orang, terutama di Gasolets. Takutnya sih itu akan terjadi kalau memang beneran kalau Profesor Asakage itu merupakan impostor yang akan terjadi di episode 14 ya, tetapi semoga itu tidak terjadilah, bahwa teman-teman semuanya juga tidak menginginkan kalau mantan human host Ultraman Zero ini menjadi villain untuk Ultraman Decker kali ini kan ya. Kalau memangnya itu terjadi juga, misalnya ya kita biarkan cerita itu mengalir secara alami lah, agar cerita Ultraman Decker jadi lebih seru nantinya. Soalnya tanpa kejadian yang akan terjadi di episode 14, gak bakal ada debut Ultraman Decker Dynamic Type di episode 1 depannya lagi. Yap, intinya kita lebih menantikan untuk debut power up yang tidak dimiliki oleh Ultraman Dyna, yaitu untuk generasi barunya, yaitu Ultraman Decker Dynamic Type. Dan kita akan saksikan sekuat apakah Ultraman Decker Dynamic Type yang akan debut di episode 15 nantinya. Intinya nantikan untuk episode kedepan yang akan tayang nantinya untuk debut Evil Traveler dan juga Ultraman Decker Dynamic Type. So, sekian untuk pembahasan pada video kali ini, dan kita akan nantikan pembahasan berikutnya di next episode. Dan sebelum gua mengakhir video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan juga untuk tidak lupa subscribe di channel youtube.com/jptcat untuk mengetahui info Ultraman yang terupdate. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mengucapin pada teman-teman saya itu terputus-putus, mohon dimakan sebesar saya, karena gue bukan nama pilihan sebenar dan yang salah pernah itu yang seperti tak saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.